Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang ini anak-anak, yaitu tentang sudut sehadap, sudut luar berseberangan, sudut dalam berseberangan, dan sudut bertolak belakang. Nah, bedanya dengan pertemuan hari ini anak-anak, Ibu akan membahas tentang besar sudut yang sama, yaitu besar sudut yang sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari sudut yang kita tidak ketahui nilainya anak-anak dengan menggunakan sudut lurus yang 180 derajat. Nah, ingat, jangan dilupakan pelajaran tentang sudut sehadap, bertolak belakang, dan juga sudut luar berseberangan dan dalam berseberangan. Nah, ingat anak-anak, besar sudut lurus sama dengan 180 derajat. Nah, yang dimaksud dengan sudut lurus itu anak-anak adalah dia terbentuk dari sebuah garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dia membentuk sebuah garis lurus yang memiliki besar sudut yaitu 180 derajat. Nah, dia membentuk sudut seperti ini. Nah, besar sudutnya yaitu 180 derajat. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya adalah sudut A dan sudut B. Nah, sudut A dan sudut B ini merupakan membentuk sebuah sudut lurus. Sehingga sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. Nah, begitu pula dengan sudut B dan sudut C. Nah, kita buat seperti ini. Sudut B dan sudut C, sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Lalu ada lagi nih sudut C dan sudut D. Sudut C ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya seperti sudut A dan ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Dan seterusnya sudut E, sudut F, F dan G, G dan H, H dan E. Nah, contohnya anak-anak, misal di sini diketahui sudut A-nya sama dengan 60 derajat. Nah, berapakah nilai sudut B? Nah, untuk mencari sudut B, kita menggunakan sudut lurus 180 derajat. Ingat, sudut A ini membentuk sebuah sudut lurus dengan sudut B. Sehingga, jika sudut A-nya adalah 60 derajat, maka sudut B-nya sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut A. Nah, ingat nih anak-anak, sudut A plus sudut B sama dengan 180 derajat. Maka sudut B-nya 180 dikurang dengan sudut A. Nah, kita cari sudut A-nya yaitu 60 derajat. Maka sudut B 180 derajat dikurang dengan 60 derajat. Nah, maka sudut B-nya sama dengan 180 dikurang dengan 60 adalah 120 derajat. Nah, sehingga nilai sudut B adalah 120 derajat. Nah, jika kita jumlahkan sudut A plus sudut B sama dengan 180 derajat hasilnya anak-anak. Nih, kita buktikan ya. Misal di sini adalah sudut A ditambah dengan sudut B. Kita masukkan nilainya anak-anak. Sudut A-nya yaitu berapa tadi anak-anak? 60 derajat. Sehingga 60 derajat ditambah dengan sudut B-nya di sini adalah 120 derajat. Nah, kita buktikan 60 ditambah dengan 120. Hasilnya yaitu 180 derajat. Nah, seperti ini anak-anak mencari nilai sudut B-nya dengan menggunakan sudut lurus yang 180 derajat. Sekarang kita masuk ke contoh. Tentukan besar sudut berikut berdasarkan gambar di samping. Ingat, besar sudut lurus sama dengan 180 derajat. Nah, di sini diketahui, misalnya di sini diketahui sudut C-nya adalah 35 derajat. Nah, maka berapakah besar sudut A, sudut G, sudut D, sudut F, dan sudut H? Nah, kita mencari dulu ya anak-anak yang sudut A. Kita cari yang A dulu. Jawab. Yang A yang ditanya adalah sudut A. Nah, yang diketahui adalah sudut C. Sudut C-nya 35 derajat.
Kita lihat sudut A letaknya di sini. Nah, ayo anak-anak ingat kembali tentang sudut bertolak belakang. Nah, sudut A ini saling bertolak belakang dengan sudut C. Nah, sehingga karena sudut A bertolak belakang dengan sudut C, maka sudut A sama dengan sudut C. Nah, ingat, kenapa sama dengan? Karena saling bertolak belakang. Sehingga sudut A sama dengan, berapa sudut C-nya anak-anak? 35 derajat. Sehingga sudut A-nya adalah 35 derajat. Karena nilainya sama, saling bertolak belakang. Nah, sekarang yang ditanya adalah yang B. Yang B, berapakah besar sudut G? Nah, kita lihat di sini anak-anak sudut G. Nah, ingat kembali tentang sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, dan sudut bertolak belakang. Nah, sudut G ini luar berseberangan dengan sudut A. Sudut A-nya tadi 35 derajat. Maka sudut G sama dengan sudut A. Karena sudut G luar berseberangan dengan sudut A. Sehingga jika sudut A-nya 35 derajat, maka sudut G-nya sama dengan 35 derajat. Karena luar berseberangan. Nah, sekarang kita jawab yang C. Kita lihat anak-anak, yang C yang ditanya adalah sudut D. Sudut D. Nah, kita lihat berapakah besar sudut D? Nah, sudut D ini temannya yaitu sudut B, yaitu saling bertolak belakang. Tetapi sudut B-nya belum diketahui. Lalu yang mana lagi nih sifatnya anak-anak? Sudut D saling berhadapan dengan sudut H. Tetapi sudut H-nya belum diketahui, sehingga kita tidak tahu berapakah besar sudut D-nya. Lalu sudut D dalam berseberangan, karena dia di dalam ya anak-anak, sehingga dalam berseberangan dengan sudut F. Nah, sudut F-nya juga belum diketahui. Sehingga yang kita lihat adalah sampingnya nih anak-anak. Dia saling membentuk sudut lurus dengan sudut A dan sudut C. Sehingga terserah kita ingin menggunakan sudut A ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat, atau kita menggunakan sudut C ditambah dengan sudut D sama dengan 180 derajat. Nah, karena sudut A dan sudut C-nya sudah diketahui, maka kita menggunakan cara yang seperti ini ya anak-anak. Sekarang kita lihat sudut D-nya, maka sudut D-nya sama dengan 180 derajat dikurang dengan, nah misal di sini Bu Yuna menggunakan sudut A, dikurang dengan sudut A sama dengan 180 derajat dikurang dengan 35 derajat. Nah, sudut A-nya adalah 35 derajat, maka 180 derajat dikurang dengan 35 derajat yaitu 145 derajat. Nah, ini merupakan sudut D, 145 derajat. Nah, sekarang yang D. Berapakah besar sudut F? Nah, kita lihat nih anak-anak. Sudut F itu sehadap dengan sudut B. Tetapi sudut B-nya belum diketahui. Lalu sudut F saling bertolak belakang dengan sudut H. Tetapi sudut H-nya juga belum diketahui. Nah, sekarang kita lihat yang berseberangan. Sudut F dalam berseberangan dengan sudut D. Sudut D-nya sudah diketahui, yaitu 145 derajat. Nah, karena sudut F ini dalam berseberangan dengan sudut D, maka sudut F sama dengan sudut D. Nah, sudut F sama dengan sudut D-nya berapa? 145 derajat. Maka sudut F juga 145 derajat karena dalam berseberangan. Nah, yang terakhir yaitu yang E. Berapakah besar sudut H? Nah, kita lihat sudut H. Nah, yang ini anak-anak. Nah, sudut H ini merupakan saling bertolak belakang dengan sudut F. F-nya berapa tadi anak-anak? 145 derajat. Nah, sehingga kita bisa menggunakan sudut H bertolak belakang dengan sudut F. Atau kita bisa menggunakan sudut H ini saling sehadap dengan sudut D, yaitu sama 145 derajat. Nah, terbukti anak-anak kalau nilainya sama.
Nah, sehingga sudut H bertolak belakang dengan sudut F. Nah, sehingga sudut H sama dengan sudut F. Atau kita juga bisa menggunakan sudut H sehadap dengan sudut D. Nah, sehingga sudut H juga sama dengan sudut D.